Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama di kelas 10, kita akan membahas pengetahuan dasar geografi. Jadi kita harus mengetahui apa saja dasar-dasar dalam pembelajaran geografi, termasuk pengertian geografi itu sendiri. Silakan kalian simak dan dicatat poin-poin pentingnya saja. Hal pertama, kita harus mengetahui ruang lingkup geografi. Nah, geografi ini pertama kali dikemukakan, dicetuskan oleh Eratosthenes dengan sebutan geografika. Jadi, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geografika. Artinya, geo itu adalah bumi dan grafien itu tulisan. Jadi, geografi itu dari kata geo dan grafien. Berarti, geografi itu mempelajari tulisan tentang bumi. Tetapi dengan berjalannya waktu, zaman, geografi mengalami perubahan. Yang artinya, geografi itu mempelajari bumi beserta kehidupannya. Selain itu juga geografi mempelajari makanan untuk manusia, lalu pakaian yang dipakai, lalu rumah sebagai hunian makhluk hidup atau manusia. Selain itu, geografi juga bisa mempengaruhi pandangan hidup manusia. Nah, dari berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, cara berpikir manusia itu berkembang, muncullah pengertian geografi menurut para ahli. Yang pertama ada Claudius Ptolemaeus mengatakan bahwa geografi itu suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Nah, Claudius ini mengatakan peta, melalui peta. Nah, kalian garis bawahi, kata kuncinya adalah peta. Pada zaman dulu, pembuatan peta itu dari tanah liat atau menulis di dinding gua. Nah, isi petanya itu sebagian atau seluruh permukaan bumi. Ini menurut Claudius. Yang kedua, menurut Bimtarto, geografi itu ilmu pengetahuan yang menerangkan, yang menjelaskan sifat-sifat bumi, lalu menganalisis seluruh gejala alam atau fenomena alam dan penduduknya seperti apa, yang memiliki corak-corak khas gitu. Jadi Bimtarto ini kata kuncinya dia menerangkan, menjelaskan sifat-sifat bumi. Di bumi itu ada, lalu menganalisis gejala alam, iklim, curah hujan dan sebagainya, dan penduduknya, dinamika penduduknya seperti apa, lalu corak-corak atau ciri khas setiap penduduk itu seperti apa, lalu corak-corak khas. Jadi setiap negara itu atau setiap wilayah itu memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Nah, mengatakan bahwa ilmu yang sumber objek studinya berupa benda-benda fisik, berarti dia, dan berupa gejala atau benda-benda dan berupa gejala yang tersebar luas di permukaan bumi. Kata kunci menurut Immanuel itu dia benda-benda, berarti fisik, lalu gejala atau keadaan alam yang tersebar luas di muka bumi. Sebenarnya masih banyak para ahli yang mengemukakan tentang geografi gitu. Tapi kita harus ambil kesimpulan menurut para ahli, geografi itu apa? Nah,
Pada tahun 1988, Ikatan Geografi Indonesia dalam seminar dan lokakarya di Semarang menetapkan pengertian geografi, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, kelingkungan dalam konteks keruangan. Kita bahas satu-satu. Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan. Kita ketahui bahwa setiap wilayah A atau wilayah B itu memiliki persamaan dan perbedaannya. Misal, wilayah A dan B memiliki persamaan sama-sama mempunyai gunung berapi. Kalau perbedaannya, wilayah A lebih banyak batuan sedimen, sedangkan wilayah B lebih banyak batuan beku. Nah, itu disebut dengan persamaan dan perbedaan. Lalu fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer ini apa saja? Nah, fenomena geosfer itu terdiri dari 5 gejala alam, 5 keadaan alam. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan menyelubungi bumi. Lalu yang kedua litosfer, lapisan paling luar dari struktur bumi. Nah, litosfer itu dia berada di kerak benua atau yang kita injaki sekarang, daratan. Lalu hidrosfer itu lapisan air yang mempelajari samudra, danau, sungai, lalu bagaimana proses air hujan. Lalu ada lagi biosfer, lapisan makhluk hidup terdiri dari flora dan fauna. Yang terakhir ada antroposfer, yaitu lapisan manusia, lapisan kita. Nah, setiap wilayah pasti atmosfernya atau iklimnya berbeda, tapi ada juga yang sama. Terus juga setiap wilayah pasti litosfernya berbeda, jenis tanahnya, jenis batuannya itu ada yang sama, ada yang berbeda, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan persamaan dan perbedaan dalam fenomena geosfer. Lalu ditambah dengan sudut pandang kewilayahan, itu wilayah, dan kelingkungan, berarti interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan. Arti dari keruangan adalah keanekaragaman ruang di muka bumi, meliputi keanekaragaman lokasi, lalu ada keanekaragaman kondisi alam, lalu ada keanekaragaman sosial budaya. Jadi diulang, geografi menurut Seminar dan Lokakarya IGI di Semarang 1988 adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer baik di atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer dengan sudut pandang kewilayahan, kelingkungan dalam konteks keruangan, yang artinya keanekaragaman lokasi, keanekaragaman kondisi sosial, keanekaragaman alam dan budaya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu geografi, kita perlu mengetahui pula cabang ilmu geografi. Nah, cabang ilmu geografi itu terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, cabang geografi fisik. Dia alam, meliputi geologi, berarti kita mempelajari bentuk batuan, struktur batuan, lalu ada ilmu tanah, lalu ada geomorfologi, itu tentang kenampakan permukaan bumi, lalu ada oceanografi, itu tentang ilmu laut. Lalu yang kedua, geografi sosial. Kita akan mempelajari antropologi, berarti kebudayaan manusia, lalu demografi yang artinya dinamika penduduk, lalu ada sosiologi yang artinya kita mempelajari kemasyarakatan, ilmu kemasyarakatan. Lalu yang ketiga, geografi regional.
Kita akan mempelajari geografi daerah, mengetahui daerah terpencil, lalu mengetahui negara-negara, lalu mengetahui persebaran benua, lalu mengetahui samudra gitu. Nah, setelah mempelajari atau mengetahui cabang ilmu geografi, kita juga perlu mengetahui aspek geografi. Aspek geografi itu terbagi menjadi dua, ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik artinya kita akan mempelajari bentang alam yang terdiri dari fenomena geosfer. Tadi fenomena geosfer ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, dari kelima fenomena tersebut, kita juga mempelajari topologinya, keadaan alam, pembentukan bumi, lalu aspek abiotiknya itu tanahnya, lalu ada iklimnya. Kalau aspek biotik itu dia berarti makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Nah, selanjutnya ada aspek sosial. Itu kita mempelajari bentang budaya yang berhubungan dengan aktivitas dan pola hidup manusia. Jadi bentang budaya ini meliputi aspek sosial. Nah, aspek sosial itu apa? Jadi aspek sosial itu meliputi adat istiadat, lalu ada sistem kemasyarakatannya. Sedangkan aspek ekonomi itu berkaitan dengan mata pencaharian, jenis pekerjaan. Aspek budaya itu meliputi bahasa, pendidikan, lalu teknologinya, dan ada aspek politik. Jadi sistem politik di masyarakat. Nah, selain aspek geografi, ada juga objek geografi. Yang pertama ada objek material. Ini terdiri dari fenomena geosfer, atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer itu memiliki cabang ilmu. Salah satunya ada klimatologi. Terus, litosfer juga memiliki cabang ilmu. Ada geologi, ada geomorfologi, ada ilmu tanah. Hidrosfer pun ada cabang ilmunya, yaitu hidrologi. Lalu ada biosfer, cabang ilmunya ada biologi, lalu ada biogeografi. Kalau antroposfer, cabang ilmunya adalah demografi. Lalu ada antropologi, sosiologi. Nah, setiap cabang ilmu pasti memiliki kesamaan. Nah, kita harus mampu membedakan, kita harus mampu menelaah setiap cabang ilmu yang ada. Untuk menelaah objek material, maka kita perlu objek formal, yaitu cara pandang dalam memahami objek material menggunakan pendekatan keruangan. Sekali lagi, pendekatan keruangan itu keanekaragaman lokasi, keanekaragaman kondisi alam, keanekaragaman sosial budaya. Jadi, menggunakan pendekatan keruangan, kita harus mampu memahami objek atau ilmu atmosfer, ilmu litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, ketika kita sudah mulai menelaah, maka akan muncul pertanyaan 5W plus 1H. Yang pertama itu what. Nah, pertanyaan what atau apa untuk menanyakan fenomena yang sedang terjadi itu apa. Lalu when atau kapan untuk menanyakan waktu terjadi fenomena itu kapan. Lalu ada where atau di mana untuk mengetahui tempat terjadinya fenomena tersebut. Lalu ada lagi why atau kenapa untuk mengetahui penyebab fenomena itu apa. Lalu ada lagi who atau siapa untuk mengetahui pelaku
fenomena itu terjadi siapa. Lalu ada lagi how atau bagaimana untuk mengetahui proses fenomena itu terjadi seperti apa. Nah, jadi objek material itu objek fenomena geosfer, objek formal itu cara pandang dalam memahami, dalam menelaah lebih dalam objek material menggunakan pendekatan ke ruangan. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.